Masyarakat banyak yang tidak puas saat pemerintah di tengah pandemi tak kunjung memberi solusi. Dan juri yang terhormat, para pemerhati hukum dan audiens yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Dan juri yang terhormat, perkenalkanlah kami, saya Safira Aulia Aningrum selaku pembicara pertama yang akan memaparkan mosi perdebatan kali ini dalam ranah filosofis teoritis dan akan dilanjutkan oleh pembicara kedua kami, Farah Diba Suryaningrum, yang akan memaparkan mosi perdebatan kali ini dalam ranah yuridis normatif dan akan dilanjutkan lebih mendalam oleh pembicara ketiga kami, Frida Pramadita, yang akan memaparkan dalam ranah sosiologis empiris. Cicero, seorang filsuf dari Italia, mengatakan solus populi suprema lex exto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dan juri yang terhormat, sebelum memasuki bangunan argumentasi mosi perdebatan pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal, izinkan saya untuk memaparkan beberapa definisi. Menurut World Health Organization, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Sedangkan coronavirus sendiri merupakan sekelompok virus yang dapat mengakibatkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Kemudian dapat mengakibatkan infeksi saluran pernafasan hingga mengakibatkan penyakit yang lebih parah seperti SARS dan MERS. Kemudian, new normal menurut Kementerian Kesehatan Indonesia ialah tatanan perilaku kebiasaan hidup sehat dan bersih dengan cara mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak hingga menghindari kerumunan. Hal ini yang akan diterapkan pada pemilihan kepala daerah. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Sedang frasa demokratis di sini tidak dijelaskan apakah bermakna secara langsung atau tidak langsung. Dan juri yang terhormat, memasuki bangunan argumentasi, kita ketahui pada bulan Maret lalu Indonesia untuk yang pertama kalinya mengkonfirmasi coronavirus atau COVID-19 dan WHO atau World Health Organization menetapkan hal ini sebagai pandemi setelah ditinjau penyebaran COVID secara global. Kemudian hal ini direspon oleh pemerintahan Indonesia dengan menetapkannya sebagai bencana nasional dengan menuangkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang bencana non-alam penyebaran coronavirus 2019 atau COVID-19. Akan tetapi, di sini pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada 2020. Hal ini dianggap sangat tidak realistis Dewan Juri yang terhormat, karena seharusnya pemerintah memperhatikan kesehatan dan keselamatan rakyat. Adapun dana yang dikeluarkan oleh pemerintah saat Pilkada tahun 2020 mencapai 9,75 triliun dan ditambah 500 miliar guna untuk memenuhi protokol kesehatan menurut Menteri Dalam Negeri. Bukankah hal ini dapat memperkeruh perekonomian Indonesia Dewan Juri yang terhormat? Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ini di era pandemi sebagai bencana nasional, seharusnya pemerintah menggunakan langkah-langkah luar biasa untuk menghindari penyebaran COVID-19 dengan cara termasuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 dan juri yang terhormat, ataupun melaksanakan secara tidak langsung agar pemilihan ini berjalan secara demokratis, berkualitas, dan juga untuk menjaga stabilitas negara. Dengan ini kami menyatakan berada di garda terdepan menolak mosi perdebatan pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Dewan Juri yang terhormat, sekian, terima kasih. Tasarruful imam ala ra'iyah dan masalah kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus bergantung pada kemaslahatan rakyat. Berdasarkan kaidah tersebut memiliki makna bahwasanya ketika seorang pemimpin, dalam hal ini pemerintah bersama anggota legislatif, ingin membuat sebuah kebijakan, maka harus didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya. Kaidah ini juga menjelaskan bahwasanya ketika sebuah kebijakan mengandung kemaslahatan rakyat, maka kebijakan tersebut dianggap benar. Tetapi jika sebaliknya, maka kebijakan tersebut dianggap tidak benar. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati hukum, saya sebagai pembicara kedua dalam tim kontra yang akan memaparkan mosi perdebatan kita kali ini dalam ranah yuridis normatif. Sekali lagi di sini kami menyatakan bahwasanya kami tidak setuju
kita kali ini. Dewan juri yang terhormat, pelaksanaan pilkada di tengah era normal ini bukanlah hal yang patut diaminkan dari pemerintah. Hal ini agaknya menimbulkan kerancuan oleh publik. Mengapa di saat keadaannya tidak baik-baik saja, pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di era normal pada bulan Desember 2020 nanti. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum bahwa pilkada akan dilaksanakan secara langsung dan secara konvensional. Hal inilah yang membuat publik bertanya-tanya, mengapa pemerintah bersama KPU dan DPR mengadakan pemilihan secara langsung dan konvensional, sedangkan kita sedang berada dalam bencana non-alam. Hal inilah yang tentunya menimbulkan sangat banyak reaksi dari berbagai publik. Dewan juri yang terhormat, perlu kita ketahui, ketika pilkada di tengah pandemi ini tetap dilaksanakan, maka hal ini nantinya akan membuka peluang oleh pemerintah melanggar yang namanya konstitusi yang telah dijelaskan dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwasanya setiap warga negara memiliki hak atas rasa aman. Ketika nanti pemerintah menyuruh masyarakat untuk melakukan pemilihan secara langsung dan konvensional untuk datang ke tempat pemilihan umum, hal inilah yang ditakutkan nantinya akan menjadi klaster penyebaran COVID-19 baru, dan hal ini nantinya akan membuat masyarakat yang terpapar COVID-19 angkanya akan naik secara signifikan. Tentunya hal ini kita tidak ingin terjadi di negara kita ini. Lalu yang kedua, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi hanya akan melunturkan kredibilitas pilkada itu sendiri dan akan melukai makna demokrasi di negara kita. Dan juga pilkada di tengah pandemi ini hanya akan menghilangkan electoral justice di dalam pilkada. Dewan juri yang terhormat, dilansir dari sindonews.com pada tanggal 23 September dinyatakan bahwasannya sangat banyak aliansi masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pilkada di tengah pandemi ini. Hal ini harusnya bisa menjadi kaca bagi pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan baru yang nantinya akan membuat masyarakat meraih kemaslahatan daripada kemafsadatan. Hal ini harusnya dapat dijadikan pemerintah bahwasanya Nonet dan Selznick dalam bukunya Hukum Responsif menyatakan bahwasanya hukum yang adil dan baik adalah hukum yang dapat mengenali kebijakan publik. Ketika sebuah kebijakan dapat mengenali keinginan publik, maka nantinya akan tercapai kemaslahatan. Tetapi dalam hal ini, ketika pemerintah tetap kukuh untuk melaksanakan pilkada di tengah pandemi, artinya pemerintah telah melaksanakan yang namanya kebijakan ortodoks atau yang bersifat sentralistik yang tidak sejalan dengan nilai demokrasi kita. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra ingin menawarkan solusi kepada pemerintah dari sisi yuridis normatif untuk mengadakan pilkada secara tidak langsung berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal tersebut, di ayat 4 dinyatakan bahwasanya kepala daerah dipilih secara demokratis. Frasa demokratis ini oleh Jimli Asidiki dalam sebuah jurnal pembangunan hukum di Indonesia yang ditulis oleh Kennedy dan Bonaventura menyatakan bahwasanya pilkada secara langsung dan tidak langsung tetap diakui oleh konstitusi, artinya tetap diakui secara demokratis. Dan juga berangkat dari hal itu, hal ini sejalan dengan Pancasila sila keempat, bahwasanya kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan juga perwakilan rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh DPR. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Yudi Latif dalam jurnal yang sama, bahwa Indonesia berdasarkan atas negara demokrasi yang menganut sistem kedaulatan berada di tangan rakyat dan juga perwakilan rakyat sebagai representatif suara rakyat. Dan yang terakhir, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh founding fathers kita, bahwasanya demokrasi sesungguhnya di Indonesia adalah berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat, kami sekali lagi menyatakan dari tim kontra bahwasanya kami tidak mengamini mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Lex semper debit remedium. Hukum selalu memberi obat, artinya hukum akan menyembuhkan luka masyarakat, bukan membawa penderitaan dan kesengsaraan. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga dari tim kontra akan memperkuat argumentasi dalam perspektif sosio-empiris.
Kenaikan angka COVID-19 di Indonesia kian menukik tajam. Tertanggal 17 Oktober 2020, covid19.go.id telah mengkonfirmasi sebanyak 357.762 yang telah terinfeksi. Data ini mengindikasikan bahwasanya pandemi masih belum berakhir dan suasana masih belum kondusif. Penyelenggaraan Pilkada 2020 di era new normal akan berlangsung secara konvensional. Hal ini berindikasi bahwasannya melanggar hak konstitusional warga negara atas rasa aman yang telah diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menunda pilkada bukan berarti kami tidak bersepakat dengan praktek berdemokrasi, lalu kemudian kami merongrong kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tidak demikian, namun inilah yang kami sebut sebagai kontrol publik, di mana publik berhak untuk menuntut hak atas rasa amannya demi menjunjung tinggi kemanusiaan dan kesehatan, serta mewujudkan demokrasi yang sehat. Dewan Juri yang terhormat, apabila pilkada ini nantinya akan menimbulkan klaster penyebaran COVID yang terbaru, tentu saja upaya pemerintah dan masyarakat yang berusaha sekuat tenaga untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan menjadi tidak bermakna dan sia-sia belaka. Pun di sektor kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia dalam laman resminya hingga hari ini telah mencatat 136 dokter yang telah meninggal dunia. Pakar Dewan Kesehatan Masyarakat juga telah menghimbau apabila pilkada ini tetap dilaksanakan maka akan berpotensi terjadinya ledakan transmisi kasus sehingga health system kapasitas menjadi tidak siap. Terlebih peralatan dan juga tenaga medis telah menunjukkan tanda-tanda kejenuhan melawan pandemi yang tak kunjung selesai. Melanjutkan argumentasi, tertanggal 12 September 2020, Ketua KPU Arief Budiman kepada pers telah menyatakan bahwa dirinya telah terpapar COVID-19. KPU juga mengeluarkan data sebanyak 60 calon kepala daerah telah terpapar COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita garis bawahi bersama bahwasanya KPU saja yang merupakan lembaga negara tidak bisa menghindarkan diri dari paparan COVID. Lalu bagaimana dengan masyarakat sipil selaku electoral justice yang hak atas rasa amannya tidak bisa diberikan oleh pemerintah? Disinilah perlu kami pertanyakan, mengapa pemerintah bersikukuh untuk tetap menerapkan pilkada? Adakah penyelenggaraannya memang bukan dilakukan untuk masyarakat? Ataukah memang telah ditunggangi oleh kepentingan politik? Hal ini dikarenakan berkaitan dengan memproteksi masa jabatan kepala daerah, lalu yang kedua bisa juga dikarenakan dilihat sebagai gold opportunities yang tidak bisa dilewatkan begitu saja untuk menerapkan korupsi. Mengapa demikian? Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang nomor 1 tahun 2020 yang berbunyi, segala tindakan termasuk keputusan yang didasarkan dalam Perpu ini bukan merupakan objek gugatan dan tidak bisa diajukan ke PT UN. Artinya, sekalipun kita menemukan terjadinya penyelewengan dana COVID untuk pilkada, maka kita tidak bisa menuntutnya ke pengadilan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku dari tim kontra tidak menyetujui adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Salam progresif. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum dan sivitas akademi yang kami banggakan. Sekali lagi kami menegaskan bahwasanya kami dari tim kontra tidak mengamini mosi perdebatan kita kali ini. Kami telah menawarkan solusi kepada pemerintah untuk melaksanakan pilkada secara tidak langsung berdasarkan konstitusi pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sejalan dengan semangat Pancasila sila keempat dan juga sejalan dengan kewenangan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dalam pasal 217 dan pasal 336. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung juga nantinya akan menyebabkan gold opportunities yang akan dilakukan oleh para pejabat pemerintah untuk melanggengkan yang namanya korupsi. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwasanya kami dari tim kontra sekali lagi berada di garda terdepan untuk menolak mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.